Ya. Oke. Oh ya. Ini Ustaz ada pertanyaan dari salah satu orang tua dari Bapak Budi Setiawan. Jazakallah materinya Pak Kiai mau bertanya, kenapa manusia kalau sudah mengaruk kelihatannya tidak ada habisnya terus seperti tergoda semakin kemaruk gitu. Jadi kalau udah dapat satu hal yang dapat A, terus aja ingin dapat satu yang terus menerus gitu. Itu Ustaz. Ustaz, Ustaznya masih izin, itu ada keperluan, Tat. oh iya, ya, oke mungkin. Ya. Bagi yang bertanya, harap ditunggu. Ya. Ya, ada Bapak Sugi dari Lampung. Ya, dimohon ditunggu. Ya, sambil menunggu ustadznya, mungkin saya informasikan kepada seluruh ibu bapak dimanapun berada, kami dari Pesantren Quran Tarbiyah sudah membuka pendaftaran santri baru, baik unit MI Lab Pulpen, unit SMP Lab Pulpen, maupun unit SMK Dairobi. Persyaratan dan sebagainya bisa ibu bapak buka di www.pulpen.org. Di sana mengenai pendaftaran dan juga informasi mengenai pendaftaran dan sebagainya sudah ada gitu kan. Jangan lupa juga bagi yang mau follow Instagramnya Pulpen Official, ibu bapak sekalian bisa follow Instagramnya. Insya Allah segala informasi pun akan kita sampaikan di sana. Gitu, ya. Yang mana selain Instagramnya Pulpen juga sendiri, anak-anaknya alhamdulillah khususnya yang SMP-nya sudah ada Instagramnya juga, bisa memfollow juga di osir_SMP_pulpen, yang mana berbagai kegiatan anak-anak para santri di sana pun disampaikan. Begitupun di SMK-nya, OSIS-nya pun ada kegiatan, jadi ibu bapak sekalian bisa melihat kegiatannya. Oke, nah berhubung ya sekali lagi kami sampaikan Pesantren Quran Tarbiyah sudah membuka pendaftaran bagi calon santri baru tahun ajaran 2022-2023 di website www.pulpen.org. Kami sampaikan juga kegiatan kajian online ini dilaksanakan setiap hari Ahad pukul 5 sampai pukul 6 insya Allah secara online, gitu kan. Bagi ibu bapak ataupun teman-teman ada sekalian yang bertanya di pagi ini, kami mohon maaf belum bisa membahas sekarang dikarenakan ustadznya sendiri sudah. Halo. Gimana? Oh, ada. Ya. Ini Ustaz ada yang ya ke belakang bentar. Gimana? Oh, iya, siap, Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, jazakallah materinya Pak Kiai mau bertanya, kenapa manusia kalau sudah kemaruk kelihatannya tidak ada habisnya, terus seperti tergoda semakin termaruk. Jadi terus aja ingin udah kemaruk, terus aja. Kayak mungkin udah dapat satu hal, harta A, B, C, ingin dapat lagi, terus udah dapat B, C, terus D, E, dan seterusnya. Ya memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Jadi menciptakan manusia itu kalau kita lihat
dia dalam beberapa teks ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya awalnya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian besar ulama. Kemudian roh itu ditempatkan pada fisik manusia. Fisiknya itu tumbuh awalnya berupa nutfah, kemudian mudghah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, barulah kemudian ditiupkan roh padanya. Nah, ketika ditiupkan roh padanya, itu roh masih segar, masih sehat. Karena itulah ketika manusia terlahir, itu masih terlahir dalam keadaan fitrah. Kemudian dididik oleh lingkungan, dia semakin mengenal tentang dunia, kemudian kebutuhan dunianya pun makin makin menguat. Ketika sudah akil balik, maka di situ tarik menarik antara kepentingan dunia dan kepentingan ruhnya. Nah, ketika manusia itu kepentingan ruhnya itu lebih dominan, maka dia tidak diharamkan menikmati kenikmatan dunia, tapi diatur sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan digunakan untuk taat kepada Allah. Ini namanya ruhnya dominan, yang disebut oleh sebagian ulama dengan istilah nafsul mutmainnah, ya, jiwanya tenang. Tapi ada juga memang manusia yang tarik menarik antara kebutuhan roh dan kebutuhan fisiknya ini saling mengalahkan, ya. Kadang-kadang rohnya menang, dominan, kadang-kadang fisiknya yang dominan. Nah, orang yang seperti ini disebutnya dengan nafsun lawamah. Ya. Nah, kemudian ada juga yang amarah bisu, yang terus-menerus jiwanya ini menyuruh kepada keburukan. Nah, inilah jiwa yang seperti ini jangan-jangan rohnya memang sudah dimarginalisasikan. Nah, ketika roh ini dimarginalkan, dia sudah tidak ingat lagi atau sangat sedikit ingatnya dengan siksaan di neraka, dengan surga, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan perjalanan yang sesungguhnya. Nah, karena itulah maka fisik manusia yang disebut dengan yang di dalamnya ada nafsu, kemudian ada syahwat, ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia ingin dari dunia, dari tanah, maka dia pengennya mengeruk tanah sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW menggambarkan ibna Adam, manusia, kalau dia sudah punya satu lembah kekayaan, dia ingin lembah yang kedua. Kalau sudah punya lembah yang kedua, ingin yang ketiga. Kalau dan begitu seterusnya sampai dia nggak akan sadar kecuali mulutnya sudah ditutup dengan tanah. Nah, mulutnya ditutup dengan tanah ini dalam ayat ini disebut dengan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa di sini disebutkan kata-kata zurtum, ziarah ke kubur, karena sesungguhnya kuburan itu bukan tempat menetap. Kuburan itu hanya transit kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi kita transit dulu di di alam kubur, kemudian nanti kalau sudah hari kiamat, semua manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimintai pertanggungjawaban. Ada yang dimasukkan ke neraka dan kekal di neraka, dan ada yang dimasukkan ke dalam surga dan kekal di surga. Namun yang dimasukkan ke neraka ada yang tidak kekal di neraka dan akhirnya masuk surga dan kekal di surga. Nah, karena itulah maka ya memang tabiat asli manusia yang diciptakan dari tanah fisiknya ini memang punya kecenderungan seperti itu. Nah, dari sinilah kemudian datang syariat Allah Subhanahu wa taala, datang para rasul. Nah, kalau kita datang Al-Qur'an sekarang ini dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan kita. Di sinilah pentingnya majelis-majelis zikir, pentingnya majelis-majelis ilmu, pentingnya kajian-kajian agar akal kita diterangi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati kita menjadi hidup. Maka tadi saya awali di surat Yasin tadi, Al-Quran ini memberikan peringatan pada orang yang hatinya hidup. Karenanya kalau manusia itu terus menurutkan keinginannya, keinginan itu tidak ada habisnya. Keinginan itu tidak ada habisnya. Karena itulah maka yang membatasi apa? Yang membatasi adalah syariat, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau orang ingin menikmati makanan itu pokoknya makan terus, ingin semua yang dia suka dimakan. Tapi syariat Allah, ajaran Allah membatasi apakah makanan itu halalan,
Halal dalam aspek legalnya, sumbernya, kemudian jenisnya halalan, thayyiban. Thayyiban itu artinya baik, bermanfaat untuk fisik, bermanfaat untuk tubuh. Makanya adik-adik sekalian, kalau jajan, ya namanya pengen jajan itu pengen terus saja begitu ya, pengen terus saja. Itu tabiat manusia. Tapi jangan ikuti tabiat itu, gitu. Jangan terus-terusin. Ada batasannya. Batasannya apa? Taat kepada Allah. Jangan sampai kita disibukkan dengan berbanyak-banyakan bermegah-megahan dalam jajan itu sampai kalian lupa taat kepada Allah. Nah, taat kepada Allah itu perhatikan jajanannya. Apakah halalan? Halal. Karenanya adik-adik sekalian kalau jajan itu pastikan dulu makanannya halal. Juga yang halal uangnya. Jangan sampai ngambil uang temennya. Wah, itu naudzubillah min dalik. Kalau kita ngambil uang temennya, itu uangnya nggak halal. Kalau kita belikan jajan, jajannya jadi daging. Daging kita ini kalau tumbuh dari barang yang haram, itu layak masuk neraka. Sulit untuk bisa masuk surga. Karena itu adik-adik sekalian, jangan sampai ngambil yang bukan haknya. Berbahaya. Kalau sampai jadi daging, waduh luar biasa. Oh kalau begitu nggak saya beliin makanan, saya beliin pakaian biar nggak jadi daging misalnya. Bukan urusan jadi daging atau jadi pakaian gitu ya. Tapi ngambil milik orang lain itu nanti bisa mengambil kebaikan-kebaikan kita. Hati-hati. Karenanya, nah boleh kita mencintai harta. Nggak ada salahnya kalau bapak-bapak misalnya punya rumah, kemudian rumahnya pengen gede, setelah punya rumah gede pengen rumah lagi karena mungkin anaknya banyak, kemudian pengen rumah lagi nanti untuk disewakan, itu nggak dilarang, boleh, boleh. Tapi ingat, pertama, jangan sampai lupa menyibukkan kita dari taat kepada Allah. Ya, jangan sampai menyibukkan kita dari taat kepada Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jangan sampai membuat kita lupa zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir pada Allah itu maksudnya lupa dengan aturan-aturannya. Jangan sampai kemudian karena ingin memperbanyak kekayaan itu, menambah kekayaannya itu sampai lupa dengan yang halal dan yang haram. Ya, jangan sampai kemudian menghalalkan segala cara. Yang penting dapat apa yang diinginkannya. Itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, jangan lupa kewajiban-kewajibannya. Jangan sampai karena kemudian hartanya banyak banget, zakatnya lupa, kewajiban-kewajiban kepada keluarganya juga lupa karena saking inginnya menumpuk harta. Kewajiban kepada orang tuanya juga lupa karena sibuknya menumpuk kekayaan. Kewajiban terhadap saudara-saudaranya juga lupa. Kemudian jangan lupa juga dengan hal-hal yang disunnahkan, sedekah, infak lain sebagainya untuk menyempurnakan. Mungkin ada kewajiban kita yang belum tertunaikan. Mudah-mudahan bisa ya sedikit tertambal dengan yang sunnah-sunnah tersebut. Dan yang ketiga, jangan sampai menjadi alat ya kebanggaan di dunia ini sampai kemudian kita merendahkan orang lain dan membanggakan karena fasilitas hidup kita. Itu tiga hal itu insya Allah kalau kita tunaikan maka tabiat manusia ingin mengumpulkan harta itu Allah Subhanahu wa taala sendiri mengakuinya. Allah Subhanahu menyatakannya kan. Nanti akan kita bahas di dalam surat Al-Adiyat ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan manusia itu sangat mencintai kekayaan. Sangat. Khair di situ maknanya kekayaan. Nah, kemudian zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati, diakui oleh Allah, dinyatakan oleh Allah bahwa itu bukan aib. Nah, yang aib itu adalah kalau cinta harta atau keinginan untuk menambah harta itu sampai lupa mana batas-batas dan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam mengumpulkan harta.
Kemudian lupa dengan kewajiban sampai lupa sholat, lupa zakat, lupa saum, lupa tanggung jawab dan lain sebagainya, sampai lupa semua kewajiban itu yang nggak boleh. Atau kemudian harta itu setelah didapatkan menjadi alat hanya untuk bermegah-megahan, berbangga-banggaan, bukan menjadi sarana yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau sudah seperti itu, ini yang dilarang. Saya kira begitu ya, Allahu a'lam bishawab. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya lagi, kita perjelas setelah kita nanti bahas tentang pelajaran apa yang kita ambil dari surat At-Takasur. Tadi kita baru membaca tafsir Jalalainnya, dan di tafsir Jalalain juga sudah memiliki makna yang sudah luar biasa, mencukupi untuk kita fahami makna dari ayat-ayat Al-Quran ini. Bahkan secara bahasanya pun bagi anak-anak santri itu diperjelas tentang posisi bahasanya, sehingga kita misalnya latarawunna, posisinya kayak apa tadi sudah kita bahas. Kemudian kok hurufnya tidak seperti ro'a ya ro, kan kemana itu, hamzanya kemana itu, alif yang berbentuk ya-nya. Kemudian latus alunna, ya, di mana itu wawu jamaknya, wawu domirnya, di mana ada nun rofaknya, sudah kita jelaskan semuanya di tafsir Jalalain ini. Memang tafsir Jalalain ini tafsir yang paling singkat tapi memadai, karena secara makna disebutkan dan secara tata bahasanya juga dijelaskan, sehingga bagi para santri maka ini sangat-sangat bagus untuk dikaji, dipelajari, menjadi modal bagi kita semuanya untuk nanti memahami teks bahasa Arab yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Rizky, sudah Ustaz? Ada lagi pertanyaan? Ya, apakah ini ada agar kita bisa proporsional ketika memiliki anak yang punya kelebihan, tak jarang selalu ingin membanggakan. Ya sebetulnya membanggakan itu manusiawi, tapi jangan sampai kemudian sampai pada tingkat merendahkan orang lain, kemudian sampai pada kita lupa pada karunia Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa itu karena kehebatan kita dan lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kalau masih pada tingkat tidak sampai membuat kita jadi seolah-olah wah ini karena memang benar-benar karena saya hebat, lupa pada karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sampai seperti itu yang harus diobati. Tapi kalau bahwa kita bangga punya anak yang berprestasi, itu manusiawi. Itu manusiawi. Apalagi kemudian punya anak yang berprestasi, menjadi anak yang soleh, kita bangga seperti itu, bangga. Tapi ingat, jangan sampai kemudian kita lupa bahwa itu karunia Allah Subhanahu wa taala, lupa mensyukurinya dan membuat kita makin menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Bahkan kalau dikasih nasihat orang lain, anak ente aja begitu, kayak anak saya. Nah, kalau seperti itu, ini sudah jadi kiber dan itu jadi berbahaya. Perlu kita obati. Perlu kita obati. Nah, untuk mengobatinya, maka tentunya kita sadari dari mana anak itu. Dari Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakannya. Dan kemudian anak kita berprestasi karena Allah menyediakan jalan-jalannya. Tidak berarti anak orang lain yang nggak berprestasi itu mungkin dia lebih hina di hadapan Allah, belum tentu. Boleh jadi dia usahanya 2 kali lipat daripada usaha kita. Dia usahanya itu sudah 3 kali lipat daripada usaha kita untuk menjadikan anaknya itu bisa menjadi anak yang baik, anak yang berhasil, anak yang hebat gitu. Ternyata Allah belum memberikan jalan kepadanya dan Allah memudahkan jalan kita, sehingga mungkin dengan sekali sentuhan atau dengan upaya yang ala qadri, ala kadarnya, anak kita menjadi baik luar biasa, menjadi berprestasi luar biasa. Maka tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sadari semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan sadari juga akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan itu semuanya akan membuat kita
semakin menyadari nikmat itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kesehatan, berupa waktu luang, rasa aman, makanan, minuman, anak, jabatan, semuanya itu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Izin bertanya, apakah penyakit hati, kerasnya hati bisa berimbas pada lahiriah kita? Bisa. Bisa karena bagaimanapun juga suasana batin kita itu punya pengaruh juga pada suasana fisik kita. Meskipun nggak selalu, tapi mesti ada pengaruhnya. Dan dalam aspek kesehatan juga orang kalau hatinya itu tenang, hatinya tentram, maka insya Allah aspek kesehatan juga akan mengiringi dirinya. Dan beberapa penelitian menyebutkan bahwa fisik itu sangat dipengaruhi oleh mentalnya. Ya kadang-kadang begini ya, kita itu kalau sehat kemudian ingin bermalas-malasan itu selalu mencari-cari alasan bagaimana caranya agar kita bermalas-malasan terus. Tapi orang meskipun sakit, tapi kalau punya semangat yang luar biasa, maka sakitnya itu kadang bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sugesti yang ada dalam dirinya. Satu hari ada seorang ustadz yang dilanda sakit, kemudian dia tetap pertemuan-pertemuan dengan janji-janji pertemuan dengan teman-temannya tetap dijalankan. Dan ketika ditanya, Ustadz ini udah sakit, istirahat aja lah di rumah. Kata dia, Ahi, kalau saya sakit dan istirahat di rumah, saya hanya mikirin sakit saya. Ketika saya hanya mikirin sakit saya, malah makin parah. Gitu. Tapi kalau saya bertemu dengan antum semuanya, bertatap muka dengan antum, berbicara dengan antum, itu saya jadi melupakan sakit saya dan berangsur-angsur Allah memberikan kesembuhan kepada saya. Nah, tentunya di sini juga jangan kelewatan sampai kemudian tidak mengindahkan aturan-aturan dari dokter, dari tenaga medis. Ya, kalau memang sakitnya nggak boleh bergerak ya jangan bergerak. Meskipun komunikasi ya tetap. Kalau memang sudah nggak boleh komunikasi sama sekali, nah itu baru. Tapi komunikasi juga dipilih-pilih komunikasi yang bukan malah memperlemah diri kita, memperlemah mental kita, tapi komunikasi yang bisa memperkuat mental kita. Sudah jam 5:09 kurang dikit ya saya jawab lagi. Bismillah, Ustaz, apakah benar jika ada orang yang berambisi untuk mentarget harta dengan alasan demi memudahkan dakwah dan bagaimana cara menjaga keseimbangannya? Ya sebetulnya kalau dia ingin mendapatkan kekayaan dan niatnya agar dakwahnya bisa lebih mudah, agar bisa berinfak lebih banyak, agar bisa berjuang lebih banyak. Ya katakanlah misalnya saya berusaha untuk bagaimana mencari duit yang banyak biar bisa punya tanah yang luas, kemudian bisa membangun pesantren yang lebih besar lagi, bisa menampung santri yang lebih banyak, bahkan bisa membeasiswai santri semuanya misalnya. Ya boleh-boleh dan itu bagus, justru mencari harta seperti itu sangat bagus karena kalau dia mencari hartanya dengan tujuan seperti itu, berarti aspek mencari hartanya saja itu bagian dari perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan seperti yang diceritakan di dalam Al-Qur'an gitu. Ya Allah, kalau Engkau berikan kepadaku harta, maka saya akan bersedekah. Tapi ketika diberi harta beneran, itu para pelitnya kan minta ampun. Nah, kalau yang seperti ini, jangan-jangan doanya itu nggak serius. Sebetulnya di balik doanya itu dia ingin, wah nanti saya kalau punya harta, wah, saya bisa inilah, bla 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 gitu lah. Tafakhur juga, takasur gitu ya. Alhaqumut takasur. Sebetulnya niat yang tersembunyi itu takasurnya di situ, bukan dakwahnya. Nah, di sini memang kejujuran kita itu penting, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita kepada Allah nggak jujur? Nah, di sini sekalian kalau memang benar-benar tulus, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia mencari harta itu agar dakwahnya bisa lebih baik, bisa membiayai dakwahnya, bisa membiayai perjuangannya dan lain sebagainya, maka insya Allah mencari hartanya itu bagian dari perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengobati hati yang bangga dengan anak dan harta serta jabatan. Tadi sudah saya bicarakan dan besok mungkin akan kita bicarakan lagi lebih jelas.
izin bertanya, bolehkah kita bikin status prestasi anak kita? Salah satu tujuannya memberikan daya tarik masyarakat agar mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah. Oh, sangat boleh. Jadi bukan hanya status anak, kita menceritakan kesuksesan kita itu boleh dengan catatan ya. Bukan ya untuk tafakhur, bukan untuk takasur, tapi seperti ini biar menjadi apa namanya daya tarik masyarakat untuk melakukan kebaikan, untuk menirunya. Nah, kalau masyarakat menirunya, mudah-mudahan kita dapat pahala dari orang yang meniru. Misalnya, oh anak saya ini di sekolah ini punya prestasi begini. Kemudian kita kasih tahu kepada orang lain. Akhirnya orang lain ikut sekolah di sekolah tersebut. Ternyata dengan sekolah tersebut anak itu makin soleh. Maka ketika anak itu sekolah di sekolah tersebut dan makin soleh, kita dapat pahala dari kesolehan anak itu tanpa mengurangi pahala kita sedikit pun. Nah, kalau saya bahasakan dengan bahasa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti yang melakukannya. Jadi saya ambil contoh begini, dalam wa'asbabul wurudnya hadis ini, Rasulullah SAW lagi berkumpul dengan para sahabat, datanglah seseorang yang melakukan perjalanan tapi kehabisan bekal dan kendaraannya sudah tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan. Akhirnya dia minta tolong pada Rasulullah SAW agar dikasih kendaraan tumpangan lah istilahnya begitu. Ternyata Rasul nggak punya. Ditawarkan pada sahabat yang hadir, kagak ada yang punya juga. Rasul kelihatan bersedih, kemudian ada seorang sahabat yang berdiri dan mengatakan, aku akan tunjukkan dia, orang yang butuh kendaraan ini, oleh orang tuanya, anak yang